Ya, pendengar PR, untuk menekan jumlah penyebaran virus COVID-19 terutama di masa pandemi ini, sekolah-sekolah ini tidak diperbolehkan atau saat ini memang belum ada kegiatan belajar mengajar atau KBM secara tatap muka, pendengar PR. Nah, lantas seperti apa juga menyikapi kegiatan belajar mengajar jarak jauh ataupun juga PJJ ini? Kita lebih lanjut ya bagi Anda nih para orang tua. Nah, kita nih pas sekali nih tentunya di sore ini di masa pandemi, Anda yang juga mungkin banyak pertanyaan soal PJJ. Kita akan bergabung sejenak sekali lagi bersama rekan-rekan dari SD Taruna Bakti Bandung. Saya terlebih dahulu ke Ibu Irma nih. Bu, ini melihat tentunya pandemi COVID-19 masih ada, lalu juga kegiatan belajar mengajar juga tatap muka masih belum diperbolehkan hingga saat ini ya, meskipun juga ada kabar gembira kemarin mungkin ya dari pemerintah. Tapi sejak kapan nih kegiatan PJJ ini dilaksanakan? Bagaimana ketika PJJ ini dilaksanakan, terutama reaksi guru-guru dan juga siswa-siswa pada saat itu, Bu Irma? Iya, kalau saya flashback lagi ke belakang ya, jadi itu untuk edaran pertama kita diarahkan untuk pembelajaran jarak jauh itu hampir udah lebih satu tahun ya, udah pas nih ulang tahun nih, 16 Maret 2020. Surat edaran pertama itu mengemukakan bahwa kita harus menghentikan kegiatan tatap muka selama 14 hari ke depan. Guru-guru pertama kaget, tapi masih ada harapan gitu ya, bahwa mungkin ini sampai reda sebentar dan nanti kita akan sekolah. Anak-anak senang. Anak-anak senang, berasa libur. Jadi anak-anak senang, belum bosan seperti sekarang. Anak-anak senang bahwa kegiatan belajar di rumah seperti itu ya. Nah, tapi seiring waktu ada lagi surat edaran dan seterusnya mulai deh berpikir bahwa ini pembelajaran jarak jauh masih terus berlangsung ya, sehingga nampaknya kita harus mulai bertumbuh gitu. Jadi guru-guru sudah mulai nih mempelajari aplikasi-aplikasi pembelajaran yang bisa digunakan dalam pembelajaran online. Karena kalau kita hanya mengandalkan kemampuan sebelumnya saja, mungkin bosan nanti anak-anak. Kemudian sekolah juga mulai kita menata bagaimana ketersediaan sarana prasarana yang memang cukup untuk memfasilitasi pembelajaran jarak jauh. Seperti itu awalnya. Oke, awalnya guru-guru sempat kaget, siswa-siswa sempat senang ya, Bu Irma ya. Nah, tapi tentunya juga dengan adanya pelaksanaan ataupun juga di awal pelaksanaan PJJ ini, terutama di SD Taruna Bakti Bandung, bagaimana kesiapan sekolah untuk menyiapkan ataupun menghadapi pembelajaran jarak jauh ini, Bu Irma? Iya, kita berusaha ya untuk beradaptasi terhadap perubahan ini. Bagi guru-guru saya lihat ini harus upgrade skill, upgrade kemampuan gitu ya. Kemudian sarana juga kita juga harus perbaiki atau harus ditambah. Mungkin karena ini jadi serentak ya. Kalau dulu kita punya internet, ketersediaan internet kita rasa cukup karena memang mungkin penggunaannya tidak semasif sekarang gitu kan. Jadi itu harus di-upgrade juga. Nah, untuk guru-guru saya buat jadwal bagaimana kita saling berbagi skill untuk aplikasi pembelajaran jarak jauh. Ada yang bisa berlari, ada yang harus selangkah demi selangkah, itu kita fasilitasi. Nah, kita juga buat ini Pak Mas Ifran angket. Kalau saya buat angket kepada orang tua. Jadi saya ingin tahu bagaimana tanggapan orang tua, kesiapan orang tua terhadap pembelajaran ini gitu. Dalam waktu 2 bulan kita sudah punya learning management system sendiri, dan itu juga tentu harus bisa dioperasikan oleh guru-guru. Jadi guru-guru terus berlatih ya untuk bisa memfasilitasi itu semua. Nah, jadi kalau kita ingin tahu, kita ingin memperbaiki atau memfasilitasi sesuatu, tentu kita harus tahu apa sih yang dibutuhkan. Nah, itu saya buat angket kepada orang tua. Seperti itu. Oke, baik. Jadi kesiapannya mulai dari fasilitas tadi yang biasanya internet cuma dipakai berapa orang, Bu ya. Diperbesar kuotanya seperti itu. Lalu juga bahkan sudah ada sistem tersendiri yang sudah disiapkan dalam kurun waktu 2 bulan seperti itu ya, Bu ya. Betul. Di SD Taruna Bakti sendiri. Jadi kesiapannya betul-betul cukup siap, terutama ketika pelaksanaan PJJ ini. Nah, lantas terutama juga program apa lagi atau upaya apa lagi yang dilakukan oleh pihak sekolah di SD Taruna Bakti ini untuk menyiapkan program PJJ yang baik? Nah,
Iya, melanjutkan yang tadi, saya sebar angket di bulan di akhir Maret kita udah mulai kan pembelajaran jarak jauh. Dari situ kita belajar sama-sama nih, dari mulai tadi ya bagaimana memfasilitasi siswa, pembelajarannya, efektivitasnya, komunikasi dengan orang tua, segala ya. Kemudian saya buat angket. Nah, ini terlihat dari hasil angket ini, salah satunya adalah yang saya tanyakan adalah bagaimana efektivitas pembelajaran jauh yang sudah kami laksanakan. Di sini dari hasil angket bulan Juni 2020 ini menyatakan yang sudah efektif 25%, cukup efektif 61%, kemudian belum efektif 13%. Dari sini saya lihat kenapa yang masih mengatakan cukup, apa yang kurang dari kami, dan juga apa yang perlu dibantu dari orang tua. Kemudian yang belum efektif juga saya lihat, evaluasi kembali, dan apa-apa hasil dari angket tersebut kami bedak, lalu terus kami coba untuk bertumbuh baik dari sisi membantu orang tua dan juga guru. Nah, akhir pembelajaran semester 1 kemarin, sekarang kan kita udah masuk semester 2 ya. Nah, akhir pembelajaran semester 1 kemarin untuk mengevaluasi pembelajaran Juli sampai Desember, saya tanyakan lagi via angket lagi untuk mencakup semua ya. Kalau misalnya untuk komunikasi dengan orang tua dan guru kan memang mungkin lebih personal, jadi saya ingin lebih luas cakupannya, jadi saya sebar angket untuk seluruh orang tua siswa. Nah, ini yang menyatakan sudah efektif yang semula dari 25 jadi 58%. Kemudian yang cukup efektif dari 61 jadi 38, mungkin jadi naik ke sudah efektifnya. Nah, yang ke belum efektifnya hanya tinggal sisa 3,8. Dan itu saya lihat kenapa, ya mungkin ada faktor orang tua bekerja barangkali ya. Jadi mereka merasa belum efektif, saya inginnya masuk aja deh gitu. Nah, jadi itu kita upaya-upaya yang kita lakukan, pertama kita harus melihat aspirasi orang tua, bagaimana kondisi mereka. Kemudian kita juga terus untuk bertumbuh ya, artinya untuk upgrade skill guru, kemudian memahami psikologis orang tua, memahami psikologis anak. Sedapat mungkin kita usahakan. Walaupun saya tahu guru-guru nih kalau PJJ ini HP nggak akan berhenti loh sampai jam 9 malam kalau nggak dimatikan, gitu ya. Nggak menjawab nggak enak karena mungkin orang tua baru pulang kerja. Ngejawab juga, aduh benar-benar nggak berhenti tuh kalau sampai jam 9 jam 10 tuh gitu ya. Jadi tak apalah gitu, kita akan coba untuk fasilitasi itu, upaya-upayanya tentu masih banyak lagi, nanti mungkin bisa di sambil jalan kita. Baik. Nah, jadi melalui tadi angket bisa menjadi feedback Bu ya. Betul. Antar orang tua, guru dan juga pihak sekolah. Jadi tidak hanya dari pihak sekolah saja, tetapi mulai angket ini sudah, bahkan ini sudah ada perkembangannya tadi yang menyatakan bahwa ini sudah mulai efektif, terutama juga di semester kemarin. Baik, sebelum ke Bu Irma, saya kembali terlebih dahulu ke di kesempatan kali ini ke Ibu Agustin. Bu Agustin, ini selain menjadi WKS bidang humas dan juga kesiswaan, ini mengajar di SD Taruna Bakti, ini ngajar kelas berapa nih Bu? Untuk saat ini saya ngajar di kelas 6. Oh, kelas 6 Bu ya, oke, berarti masih seumuran sama saya ini. Oke, kelas 6. Nah, ini ketika awal nih Bu Agustin, terutama menghadapi tiba-tiba yang biasanya ngajar secara tatap muka, terus tiba-tiba harus PJJ, seperti apa dulu nih Bu pengalamannya? Iya, pasti ya pada umumnya semua guru akan merasakan hal yang sama ya. Pertama kaget, terus khawatir gitu ya, bagaimana nih pembelajaran bisa berjalan, karena kan belum pernah ya, kita kan selalu tatap muka. Kemudian bingung ya, dan pastinya merasa kesulitan. Cuman alhamdulillahnya juga ya, kami hanya memang kata Bu Irma tadi 2 minggu pertama kami sempat berpikir paling juga cuma 14 hari ini ya gitu, nanti masuk lagi ya sudahlah, meskipun kaget tapi masih ada harapan kayak tadi ya, paling nanti ketemu lagi. Tapi ternyata terus diperpanjang sehingga pada akhirnya kami harus berpikir keras nih, bagaimana caranya pembelajaran bisa terus berjalan. Jadi tidak hanya cukup dikaget saja gitu ya, tapi tetap kami coba mencari solusi gitu. Oke, jadi sempat sebenarnya ada harapan, ternyata shock laginya bertambah. Asalnya santai, biarinlah 14 hari nanti masuk. Buku-buku pun kan asalnya belum diangkut semua nih ke rumah. Ternyata perpanjang udah kita angkutin semua. Jadi buku semua ada di rumah ya? Betul, buku-buku sumber semua kami bawa pulang. Oke, baik. Nah, upaya apa yang terus juga dilakukan terutama untuk penyesuaian diri nih Bu dengan pembelajaran jarak jauh ini atau PJJ ini? Ya, kalau dalam PJJ ini kan yang berperan cukup penting itu adalah penguasaan IT ya bagi guru-guru ya. Memang selama ini juga guru-guru kami juga udah bisa lah kalau untuk IT-nya, hanya
ya itu tadi karena memang kebutuhannya berbeda gitu ya. Jadi yang semulanya kita hanya jalan aja gitu ya, dan tiba-tiba harus PJ, ya kita dipaksa berlari untuk menguasai IT-nya. Terutama untuk tadi tuh ada learning management system yang sudah dibuat oleh pihak yayasan, ya kami kan harus belajar lagi. Kemudian belajar bagaimana sih nge-Zoom gitu kan. Awal-awal kan kita belum pakai Zoom. Kita masih komunikasi itu masih via WhatsApp. Jadi tugas segala macam WhatsApp, terus kita bikin video-video singkat dikirim via WhatsApp gitu. Tapi kan nggak mungkin juga terus begitu gitu kan. Harus bisa nih menggunakan Zoom. Jadi berlatih sama-sama. Latihan ini juga tidak mudah juga karena kita juga online gitu ya. Guru TIK-nya harus sabar, ini diteleponin terus sama guru-guru, ini gimana pakai gini gitu. Tapi ya itu kita belajar dan terus belajar, dan yang terpenting yaitu tadi upayanya adalah menguasai IT dengan cepat. Bagaimana menggunakan aplikasi untuk pembelajaran, menggunakan Zoom, kemudian menggunakan learning management system yang baru dibuat itu juga kan bukan hal mudah. Tapi pada akhirnya ya dengan keterpaksaan kondisi ini, ya alhamdulillah ternyata bisa gitu. Jadi ada positifnya gitu. Ada positifnya tadi, terutama soal IT ini betul-betul harus dikuasai. Seperti itu ya, soal teknis terutama soal teknis ini. Tapi selain soal teknis, keterampilan apa saja yang harus dimiliki seorang guru ketika dalam pembelajaran jarak jauh? Mungkin agak beda ketika menyampaikan secara langsung, memberikan tugas secara langsung kepada anak-anak. Tapi ketika tanpa bertatap muka, seperti apa keterampilan yang juga harus dimiliki seorang guru ini? Ya, seperti yang tadi disampaikan ya, selain IT ya, juga harus pandai memilih metode apa sih yang sesuai gitu. Karena kan kalau kita tatap muka gitu kan mungkin alat peraga dan segala macamnya kita bisa menggunakannya bisa lebih leluasa. Tapi kalau dengan online gitu harus mikirnya apa ya biar anak gak bosan gitu. Jadi memang keterampilan di dalam memilih metodenya. Kemudian kita juga harus pandai dari sekian banyak materi yang ada, itu kan otomatis harus diciutkan ya. Kita harus memilih, menganalisis lagi materi-materi yang esensial. Jadi guru juga dituntut untuk bisa memilih mana sih materi yang harus kita utamakan disampaikan kepada siswa. Karena kan nggak mungkin juga ya yang biasanya kita 1 jam pelajaran 40 menit setiap hari dari pukul 7 sampai pukul 1:30 gitu. Tiba-tiba hanya 1 jam pelajaran aja nih untuk 1 mata pelajaran, ya kita otomatis harus bisa merangkum semua itu, mana sih materi yang esensialnya. Oke, secara teknis harus belajar, teknik menyampaikan juga ya, agar tadi kualitasnya tetap sama seperti itu ya, tetapi juga lebih efisien, tapi tidak mengurangi nilai dari pembelajarannya. Oke, nah ini seru sekali nih berbincang dengan guru-guru ini. Baik, saya beralih ke Ibu Ina terlebih dahulu. Bu Ina, sebelum saya menanyakan ini soal perbedaan ketika mungkin sebelum pandemi dan juga di masa pandemi ini. Nah, terutama Bu Ina ini sebagai seorang guru BK, sebetulnya di sekolah dasar ini seperti apa sih tugas guru BK di sekolah dasar ini, Bu Ina? Sebetulnya kalau tugas sih hampir sama ya dengan peran guru BK di sekolah menengah pertama atau dengan menengah umum, karena pada dasarnya tugas guru BK adalah membimbing dan konseling gitu kan, BK membimbing dan konseling anak sesuai dengan kebutuhannya. Ada Bu, ada. Masih ada ya. Nggak kedengeran. Ya. Jadi di SD bedanya adalah permasalahannya, Kang. Jadi kalau di SMP pastinya sesuai dengan perkembangan usia anaknya. Kalau mungkin permasalahan yang ada di SMP, SMA nggak akan ditemui di SD gitu ya. Tapi kalau ranahnya BK itu lebih ke pendidikan. Bagaimana sih anak itu bisa mengikuti kegiatan belajar di sekolah gitu ya. Tugas-tugasnya itu mendampingi guru kelas jika memang ada siswa yang bermasalah di dalam kelas gitu. Tidak hanya bermasalah sebenarnya, tapi ada juga yang misalnya berprestasi. Itu kan perlu pengarahan juga ya kan. Jadi supaya anak ini lebih maksimal, lebih optimal dalam mengarahkan potensinya, jadi dibutuhkan guru BK yang bisa melihat ada peluang apa saja sih untuk siswa ini begitu. Baik. Baik, dan tampaknya ini akan berbeda di masa PJJ ini, terutama soal menghadapi psikis ya bagi para siswa. Kita ketahui bahwa kalau tadi 14 hari seneng gitu ya, tapi ternyata berjalan terus, nah pasti akan mengalami kejenuhan. Apa upaya sebaiknya yang dilakukan terutama juga ataupun yang terus dilakukan oleh pihak sekolah guna menghadapi soal psikis para siswa ini? Psikis ya, memang awalnya tuh kayaknya nggak ada yang menyangka sampai selama ini ya gitu ya. Jadi pastinya akan berpengaruh pada psikis baik itu siswa maupun orang tua, bahkan gurunya juga gitu ya. Jadi memang ada pengaruhnya. Upaya yang dilakukan di sekolah kami adalah berkomunikasi gitu ya. Kalau memang pasti orang tua kan mengeluhkan apa sih problemnya di rumah gitu ya, yang berkaitan dengan emosi anak gitu ya, dengan rutinitas yang berbeda belajarnya, dikomunikasikan ke sekolah. Nanti dari gurunya biasanya ke saya
saya biasanya telepon orang tuanya. Kalau selesai sampai orang tua biasanya saya nggak ngobrol ke siswanya gitu. Tapi kalau memang masih perlu nih, kayaknya lebih bisa dengerin ibu deh dibanding saya misalnya gitu. Jadi saya biasanya ngobrol sama anaknya. Kadang-kadang pakai muka, maksudnya video call gitu. Kadang-kadang hanya suaranya saja, tergantung anaknya. Lain kalau jarak jauh tuh susah ya kita untuk memaksa dia untuk mau ngelihat gitu. Pengennya sih ngelihat gitu supaya kita lihat gesturnya, tapi kadang-kadang anak-anak juga ada yang nggak mau gitu ya. Apalagi kalau udah besar, udah kelas 6, kelas 5 gitu, mau suaranya aja. Yang saya nggak bisa berbuat banyak ya, hanya berusaha untuk berkomunikasi ya sebisanya aja. Oke, ya. Akses komunikasi begitu terbuka ya, Iya, Bu ya, betul. orang tua dengan pihak sekolah ataupun juga sebaliknya bahkan dengan para siswa-siswi sendiri. Nah, kalau melihat di media ini banyak contoh kasus di mana orang tua ini kewalahan berperan menjadi guru. Nah, ini sekali lagi ya, oke, jadi guru itu tidak mudah terasa di masa pandemi. Ya kalau dulu ya udah gimana guru-guru. Dan ternyata sekarang orang tua mengalami ternyata untuk menjadi guru mengajari anaknya di rumah ini banyak dikeluhkan oleh orang tua. Nah, ini apa saja yang terutama yang disampaikan kepada para orang tua ketika harus mengajar anaknya seperti mungkin ya menggantikan sosok guru di rumah seperti itu? Terutama untuk siswa yang kecil ya, untuk yang belum mandiri gitu, yang masih butuh bimbingan, dan orang tua yang bekerja. Nah biasanya nih kalau udah orang tua bekerja, siswanya juga masih usia dini, biasanya yang bermunculan nih masalah-masalah seperti ini. Saya nggak bisa Bu, masa ngajarin anak nanti baru jam 6 malam misalnya, ya bukan jam belajarnya dia. Tapi kita selalu mencari cara ya, selalu mencari cara bagaimana supaya permasalahan ini bisa terselesaikan gitu. Pada awalnya memang pas PJJ pertama kali di tahun lalu di 2020 masih bulan Maret, Juni itu kan masih belum ada tatap muka secara conference gitu ya, belum ada pembelajaran tambahan atau bagaimana. Lama-lama kan kita belajar dari sini, oh ini kayaknya butuh sesuatu yang memang melayani anak memang secara langsung. Jadi ya ada beberapa memang yang bisa kita lakukan gitu ya untuk bisa mengatasi keluhan-keluhan dari orang tua itu. Tapi memang tidak bisa dipungkiri peran orang tua pada saat PJJ ini sangat penting sekali gitu. Walaupun tidak bisa mendampingi saat pembelajaran pada saat pagi hari gitu ya, tapi kami pihak sekolah mengharapkan ada waktu untuk bisa mengajarkan anaknya. Oke, gitu. jadi lebih intens dengan orang tua itu ngobrol Bu ya, seperti itu. Ya, jadi ada tambahan nih harus mengajarkan orang tua juga selain mengajarkan putra-putri ataupun siswa-siswinya. Baik. Saya kembali ke Ibu Irma. Bu Irma, sebagai kepala sekolah swasta, apa saja kebijakan yang telah dilakukan terutama untuk mendukung kegiatan PJJ ataupun bahkan persiapan di masa adaptasi kebiasaan baru ini, Bu? Iya, saya dengan yayasan tentunya ya, kita sangat mendukung untuk kegiatan PJJ ini karena memang yang tadi ya kesehatan itu merupakan suatu prioritas ya. Kami sedapat mungkin sebagai pendidik menyikapi keadaan ini dengan seterang mungkin dan pelayanan yang sebaik mungkin. Nah, kendala-kendala yang kami rasakan itu terutama kan dalam mengoptimalisasikan pelajaran ya. Jadi kami berusaha untuk supaya optimal bagaimana, jadi menyediakan sarana. Nah, yang pertama menyediakan sarana. Kemudian kita apakah sarana yang disediakan itu kita berupa tadi ya learning management system, kemudian kita juga punya aplikasi penilaian yang memang aplikasi itu bisa langsung connect ke HP orang tua. Jadi guru memberikan hasil evaluasi belajar, orang tua sudah bisa dapat notifikasinya gitu. Jadi itu begitulah hasilnya mungkin kurang baik, guru bisa orang tua bisa langsung WA sama gurunya juga gitu ya. Jadi kita yang pertama memang komunikasi ya, penyediaan sarana untuk komunikasi belajar. Lalu yang kita lakukan yaitu penyelenggaraan in-house training tentu dengan prokes. Ini untuk guru-guru. Lalu mengikut sertakan guru dalam kegiatan webinar dan juga pelatihan. Dengan adanya pandemi ini kita selain memang ya banyak hal-hal yang mungkin kita rasakan, kita keluhkan ya, tapi ada satu hal yang memang kita lihat sangat lompatannya lumayan sangat jauh. Salah satu contohnya tadi untuk pelatihan. Saat ini pelatihan-pelatihan untuk guru itu sangat terbuka dan kita hanya kita cukup stay di rumah lalu modal kuota, kita bisa webinar, bisa pelatihan apapun gratis gitu. Jadi tinggal keinginan kita saja gitu ya untuk bisa upgrade
kemampuan gitu ya, ikut webinar apapun kita bisa dapat infonya ini banyak dari WA, dari IG, itu gratis loh. Jadi itu ya, itu juga kita ikut sertakan guru-guru dalam kegiatan baik webinar maupun pelatihan. Nah, kemudian untuk mendukung kegiatan PJJ ini dan juga persiapan tadi ya, adaptasi kebiasaan baru ya. Jadi kita sudah siapkan juga untuk pelindung meja, kemudian pemberian rambu-rambu untuk nanti kalau misalnya tatap muka diselenggarakan. Kemudian hand sanitizer di setiap kelas, lalu tempat cuci tangan juga kita sudah perbanyak, dan ada bilik sterilisasi yang ada di pintu masuk sekolah, di lobi, cek suhu dan sebagainya, itu kita sudah siapkan prokesnya. Jadi mudah-mudahan ketika kegiatan PJJ kita bisa optimal, kegiatan untuk nanti nih katanya yang mau tatap muka ya, jadi kita juga sudah siapkan seperti itu. Baik. Saya akan beralih kembali ke Ibu Agustin. Bu Agustin, tadi disampaikan bahwa harus ada keterampilan terutama para guru seperti itu. Nah, apa saja upaya yang sudah dilakukan oleh para guru khususnya di Taruna Bakti yang juga tentunya untuk mencapai keterampilan tadi ya, baik itu secara teknis ataupun juga teknik sendiri ini, Bu? Iya, seperti yang tadi sudah disampaikan Bu Irma ya, untuk upaya yang dilakukan oleh para guru ini juga difasilitasi oleh yayasan juga ya oleh sekolah. Jadi tadi menyelenggarakan IHT ya di awal, setiap tahun ajaran baru memang kita selalu ada IHT. Tapi yang tahun kemarin tuh di awal memang dikhususkan untuk kita bisa menyesuaikan dengan PJJ ini. Jadi ada IHT, kemudian ada pelatihan juga nih dilakukan oleh guru TIK kami untuk guru-guru ya tentang tadi penggunaan Zoom, penggunaan learning management system gitu. Kemudian bagaimana sih membuat video pembelajaran. Jadi sekarang ini juga kami sedang berupaya membuat video pembelajaran sendiri. Kalau biasanya kan kita suka ambil dari YouTube tuh ya. Kalau sekarang Bu Irma menekankan ini guru harus bisa, guru harus fasilitas sudah ada, sudah disediakan kamera dan sebagainya, studio mini lah gitu ya untuk kita bisa membuat video. Jadi guru-guru dituntut harus bisa. Nah, itu pun kami sedang memprogramkan itu untuk saat ini. Jadi selain dari yang difasilitasi oleh pihak sekolah, oleh yayasan, itu guru-guru juga alhamdulillah mandiri gitu ya, mau belajar sendiri, menggali, mengupgrade diri gitu ya. Karena Bu Irma juga selalu nih mengingatkan, memotivasi teman-teman guru untuk senantiasa meningkatkan kemampuan diri gitu ya, khususnya selama PJJ ini. Jadi guru-guru juga aktif sih mencari tahu nih apa nih kebutuhan saya, lalu saya harus melakukan apa, ikut webinar dan sebagainya gitu. Jadi kita ya mau nggak mau intinya tuh belajar terus meskipun mungkin pengalaman mengajar sudah sampai puluhan tahun, ada yang 20-30 tahun mengajar di kami, tapi tetap intinya belajar sepanjang hayat. Jadi terus-menerus belajar. Saya akan beralih ke Bu Ina. Bu Ina, tadi bahwa ada permasalahan terutama yang dihadapi mungkin oleh para orang tua untuk ketika pembelajaran PJJ ini. Nah, lantas bagaimana yang dilakukan oleh pihak sekolah untuk membantu kendala yang dialami oleh para siswa tersebut ataupun orang tua tersebut nih, Bu Ina? Ada beberapa ya yang yang sudah kami lakukan gitu, mungkin juga bisa menjadi contoh untuk sekolah lain gitu. Yang pasti kalau sudah mendengar ada keluhan, ada kendala di rumah, kita pasti mengkerucutkan dulu nih apa masalahnya gitu ya. Berkoordinasi dengan si yang punya masalah dengan pihak sekolah, dan kemudian selanjutnya kita berkolaborasi dengan sekolah. Dan apa nih pihak ketiga mungkin ada yang bisa dibawa, misalnya kayaknya nih anak ini tuh sebetulnya masalahnya adalah energinya yang terlalu besar tapi tidak bisa tersampaikan gitu ya, tidak bisa terilis gitu ya. Jadi harus bagaimana nih, mungkin sekarang sudah mulai nih dibuka misalnya pelatih yang datang ke rumah gitu ya, di luar rumah gitu, karena anak ini memang energinya cukup besar, jadi dia jadi uring-uringan kalau di rumah karena nggak banyak nggak banyak aktivitas ya. Jadi ya bisa disarankan dengan pihak ketiga yang memang bisa membantu. Tapi itu salah satu saja, salah satu cara. Ada juga yang memang anaknya nih memang kayak turun motivasinya saat PJJ ya, nggak seru gitu rasanya gitu ya nih. Kalau misalnya di sekolah tuh kayak ketemu teman, energinya tuh dapat banget gitu untuk sekolah, tapi turun nih motivasinya gitu, terus nggak kenal lagi sama gurunya yang baru gitu ya. Jadi akhirnya ada yang kami home visit, tentunya dengan protokol kesehatan yang ketat gitu ya. Kami juga minta
izin terlebih dahulu gitu dengan orang tua, dan kami juga memastikan kami dalam keadaan sehat. Kami datang, tentunya di luar rumah ya, di area teras gitu. Kita ketemu, setidaknya mereka ketemu sama gurunya tuh ada sedikit semangat ya untuk akhirnya bisa mau sekolah lagi, mau join lagi gitu di kelasnya gitu ya. Jadi ada beberapa cara, tentunya caranya tuh banyak kalau misalnya kita paparkan ya, tapi salah satu yang memang sudah kita laksanakan adalah yang seperti itu. Oke, Lavi home visit ya kepada para siswa dan juga orang tua. Jadi ajang silaturahmi juga dapat Bu ya. Seperti itu lebih banyak ya dibandingkan mungkin sebelum masa PJJ. Baik, saya akan beralih ke Bu Agustin. Bu Agustin, hal positif apa yang dirasakan oleh para guru selama PJJ ini dan mungkin harapan ke depannya terutama terkait pelaksanaan pendidikan di masa pandemi ini, Bu Agustin? Ya, prinsipnya ya kalau menurut saya ini kan selalu ada hikmah di balik musibah. Betul. Ya. Jadi ya kita harus bisa berpikir positif. Jadi apa sih hal positif yang dapat kita ambil? Pertama mungkin yang dirasakan masing-masing pribadi ya, di mana kami sebelumnya banyak menghabiskan waktu di sekolah gitu ya daripada di rumah ya. Sekarang lebih banyak berkumpul sama keluarga karena lebih sering WFH gitu ya. Jadi kedekatan dengan keluarga juga lebih terjalin. Kemudian khususnya bagi kami yang kami rasakan sebagai guru, itu ya kami bisa lebih menguasai IT daripada sebelumnya. Kami dipaksa lari. Kalau kayaknya kalau nggak ada pandemi ini, mungkin kita juga nggak kenal apa itu Zoom, mungkin ya LMS seperti apa gitu. Tapi dengan adanya ini, kita punya ilmu baru nih, punya pengetahuan baru. Lalu lebih intensnya berkomunikasi dengan orang tua. Kalau pada sebelumnya mungkin hanya untuk anak-anak tertentu yang bermasalah kita baru berkomunikasi. Kalau sekarang kan tiap hari via WA, Bu hari ini misalkan kegiatan kita ini selalu komunikasi dengan orang tua. Jadi lebih intens dengan orang tua siswa. Dan terutama lebih melatih kesabaran ya dibanding sebelumnya. Kita jadi lebih sabar. Gimana sih kita mengelola emosi gitu ya, menghadapi anak-anak yang karakternya macam-macam gitu dengan problemnya masing-masing, jadi lebih sabar. Harapannya pasti sama ya, bahwa menginginkan pandemi ini segera berlalu. Sehingga kita bisa normal kembali bertatap muka. Tapi walaupun pada akhirnya masih harus PJJ yang entah sampai kapan gitu ya. Semoga harapan saya sih semoga semua pihak ini bisa lebih bekerja sama dengan baik gitu ya. Berkomunikasi dengan baik, lebih sabar, lebih ikhlas gitu, karena bagaimanapun juga kondisi sekarang ini adalah masalah bersama yang harus kita hadapi bersama, dan tidak harus kita selalu mengeluh gitu, tetapi harus bekerja sama mencari solusi dari masalah yang timbul gitu. Jadi lebih orang tua, siswa, guru itu bisa lebih mempererat lagi ya komunikasinya, mencari solusi sama-sama, tidak emosi gitu ya, dengan kepala dingin lah gitu. Jadi harapannya seperti itu sih. Oke, baik. Saya akan beralih ke Bu Irma. Bu Irma, program apa saja yang dilaksanakan selama daring selain akademik ini nih Bu Irma? Iya, selain akademik tadi sudah disampaikan ya bahwa program-programnya untuk daring ini ada ekstrakurikuler kita masih tetap berjalan. Kemudian kegiatan-kegiatan keagamaan ataupun memperingati Hari Besar Nasional juga kita adakan. Kemudian kita juga bekerja sama dengan pihak lain, misalnya kemarin yang sudah kita laksanakan kerjasama dengan universitas gitu ya, dengan institut untuk memberikan pembelajaran kepada siswa ya, kegiatan-kegiatan misalnya yang Hari Nasional, Hari Kartini kita peringati, kemudian yang terbaru untuk keagamaan Isra Mi'raj kita juga laksanakan HUT RI. Jadi kita terus mengajak anak untuk berkarya dan juga mengajak anak untuk ayo cari membuat kegiatan yang memang supaya kalian tidak bosan, tidak jenuh ya gitu. Jadi terus berkreativitas. Nah ini mungkin saya terakhir ke Ibu Irma, apa yang disampaikan kepada pendengar PR terutama juga para orang tua, dan terkait juga SD Taruna Bakti ini, apakah masih melaksanakan penerimaan peserta didik baru nih Bu Irma? Silakan. Ya. Baik, untuk Ibu dan Bapak para pendengar Radio PR FM, bahwa dari pemaparan kami ya, bahwa sekolah itu tidak ada yang sempurna. Jadi memiliki kelebihan dan kekurangan, tapi tentu saja lebih banyak kelebihannya ya setiap sekolah itu. Nah, sebagai orang tua harus bisa memilih sekolah yang memiliki banyak kelebihan, yang memang kelebihannya itu sesuai dengan harapan orang tua masing-masing. Nah, apa yang kami sampaikan saat ini merupakan pengalaman kami di SD Taruna Bakti. Semoga dapat menginspirasi untuk hal yang positif yang telah dilakukan.
kepada guru saya sangat mengapresiasi ya untuk kerja kerasnya, untuk siswa dan orang tua juga harus tetap semangat. Nah, tadi sudah disampaikan tentang rencana tatap muka kan ya. Tapi ketika tatap muka itu praktik baik yang sudah dilakukan ini harus tetap dilaksanakan. Apa-apa yang sudah kita lakukan positif ya, lompatan-lompatan tadi dari segi IT, dan mungkin guru dengan penggunaan IT-nya, siswa juga sekarang udah jauh lebih pintar untuk penggunaan IT, dan orang tua dengan pendampingannya ini tetap harus kita jaga. Ya, karena apa? Karena memang untuk pembelajaran tatap muka tadi tidak akan langsung 100% dilaksanakan. Ini akan harus mengurangi kuota kan ya. Harusnya hanya 50% saja yang bisa tatap muka jadi bergiliran. Apakah itu 2 hari gitu ya. Nah, jadi hal-hal positif ini harus kita tetap jaga. Nah, untuk orang tua dan juga kita semua nih kita harus ikuti saja aturan pemerintah, berusaha untuk berbuat yang terbaik, untuk ya walaupun pasti ada yang tidak optimal, tapi kita terus berusaha. Nah, yang terpenting adalah kesehatan kita bersama, begitu. Dan yang satu kuncinya tetap bahagia. Tetap bahagia. Untuk meningkatkan imunitas tubuh. Kalau misalnya pengen tahu lebih lanjut soal Taruna Bakti, nah ini atau tentang sekolah ini, nomor telepon atau web yang bisa diakses? Untuk PPDB kita sekarang masih melaksanakan PPDB, dan jika orang tua ingin tahu lebih banyak untuk SD Taruna Bakti bisa mengunjungi web kami ini di sd.tarunabakti.sch.id. Kemudian untuk IG SD_Taruna Bakti BDG. Lalu untuk nomor telepon bisa di 022 426 1571. Tapi untuk PPDB kita laksanakan full online, jadi silakan saja kunjungi web SD Taruna Bakti. Oke, baik.